Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hak di rumah, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu melakukan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Pada halaman 2, buku tema 4 milik kalian ada gambar. Nah, dari gambar ini kita ditugaskan membuat pertanyaan. Nah, kita bisa menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut contohnya dengan kata mengapa. Mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Yang kedua, bagaimana kira-kira perasaan Siti? Bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepadanya? Nah, itu semua Pak Guru berikan sebagai contoh. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban, selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Lalu bacalah dengan nyaring. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, dan lain sebagainya. Itu contoh penggunaan kalimat saran. Mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban adalah sayangilah ayah ibumu. Itu kewajiban. Saran yang berisi kewajiban. Hak adalah, diingat ya, hak adalah sesuatu yang kita dapat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Berikutnya, hak Siti mendapat perawatan ayah ibu. Saran
yang menunjukkan kewajibannya. Contohnya, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Mendapat waktu bermain bersama ayah. Sarannya, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Hak Siti, dapat bercerita kepada ayah ibu. Sarannya, untuk menunjukkan kewajiban adalah berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Berikutnya, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Kewajibannya, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Hak Siti yang berikutnya, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Kewajibannya adalah mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Jumlah hari belajar 365. Hari belajar di sekolah, hari belajar di rumah. Nah, kita harus bisa mencari pasangan bilangan yang jumlahnya 365. Contohnya 250 ditambah 115. Itu menunjukkan hasil 365. Berikutnya, jika hari belajar di sekolah kita tulis 300, berarti sisanya lagi 65 agar tetap menjadi 365. Kita tentukan dulu hari belajar di sekolahnya, kita tulis berapa? 200. Jadi 365 dikurang 200 itu adalah 165. Nah, jika ditambahkan kedua bilangan ini 365. 240 ditambah berapa? Berarti ditambah 125. Jika ditulis 220 di hari belajar sekolah, maka belajar di rumahnya 145. Ini namanya pasangan bilangan. Oke, sekarang kita coba latihan selanjutnya. Silakan dibaca kembali. Siti menghitung kalender tadi. Nah, sekarang Pak Guru tentukan jumlah hari belajarnya adalah 222. Nah, kalian menentukan hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumahnya. Nah, kalian bisa tuliskan pasangan bilangannya. Seperti nomor 1, Pak Guru tulis dengan 200, berarti 22 di rumah, agar nanti ditambahkan tetap 222. Jika di depan 195, di belakang 27. Dapatnya dari mana? 222 dikurangin hari belajar di sekolah. Kalian tulis berapa? 180 berarti belajar di rumahnya 42. Tetap hasilnya 222. Jika 100, nah ini lebih banyak di rumahnya. Silakan ditulis 122. Berikutnya, kalian bisa latihan ya dengan angka yang kalian inginkan. Sampai nanti tetap hasil jumlah hari belajarnya 222. Bagaimana? Kalian mengerti dengan contoh yang diberikan Pak Guru? Ya, silakan dicoba di rumah. Dengan mengganti angka-angka, misalkan jumlah hari belajar 100. Di sekolah bisa 50, di rumah bisa 50. Itu contohnya. Selamat mencoba di rumah. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi.
Apakah kamu pernah dengar lagu Jika Ibuku Tua Nanti ciptaan A.T. Mahmud? Ini adalah not lagu dan lirik lagu Jika Ibuku Tua Nanti ciptaan dari A.T. Mahmud. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, selain tadi dinyanyikan, kalian juga bisa mencari versi aslinya di YouTube. Silakan klik Jika Ibuku Tua Nanti ciptaan A.T. Mahmud. Silakan kalian dengarkan versi dengan musik yang lengkap. Pak Guru lanjutkan. Perhatikan ketentuan berikut yang wajib kamu ikuti. Duduk atau berdirilah dengan nyaman. Perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. Bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Lakukan dengan kompak. Cobalah dengan suara lembut seperti berbisik, suara normal, dan keras. Mana yang lebih bagus menurutmu? Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Nah, hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Besok Pak Guru lanjutkan kembali di pembelajaran subtema 2. Hari ini kita sudah belajar tentang hak kasih sayang dan kewajiban. Kalimat saran. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapat, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Berikutnya menemukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Pak Guru menyebutnya pasangan bilangan penjumlahan. Berikutnya menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Jika ada hal yang belum kalian pahami, kalian bisa menghubungi Pak Guru. Atau silakan kalian berikan komentar di bawah video ini. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Bagi yang belum berlangganan channelnya Pak Guru, silakan klik tombol subscribe yang berwarna merah. Kemudian klik tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih.